Perdana, ya. Pak. Ya, Mohon maaf Pak, tadi mati lampu. Oh iya, Oh iya betul. iya iya. Iya. Enggak apa-apa. Silakan. Pak Iman belum bergabung. Iya, kita tunggu Pak Iman dulu, Bu. Iya. Ya, terima kasih Pak Wawan dan Pak Maaf, Asep. saya menggunakan dua device ya. Laptop sama. Ya Pak. Iya. Yang jam 19.30 jadi nggak, Bu? Awalnya 19.30, cuma berhubung Pak Iman nggak bisa katanya. Jadi dia minta sore, ya sudah kita jadwalkan sore begitu Pak. Oh iya, jadi hari ini satu dulu mungkin ya? Iya, betul. Satu dulu Pak. Mudah-mudahan Oke, siap. selanjutnya menyusul Perdana sukses lah. Amin. Oke, sip. Pak Iman belum hadir ya? Iya, belum, Bu. Iya nih. Coba saya telepon. Kalau nggak hadir juga gimana ya Pak ya? Pak Iman hari ini berarti perannya sebagai moderator Ibu ya? Iya betul. Iya. Moderator pegang kunci. Pak, nggak kedengeran, Pak. Halo, Pak. Pak Asep. Pak Asep, nggak kedengeran, Pak. Halo. Pak Asep. Nggak kedengeran. Ya gimana Pak? Masih kecil audionya? Tadi nggak kedengeran, Pak. Hilang sinyal tadi kayaknya. Oh. Nggak, emang di unmute saya betul. Oke, maaf. Gitu. Iya, di unmute. Baik, ini Pak Hamzah gitu kan, karena durasi kita juga kalau menunggu Pak Iman juga takut Pak Imannya ada kesibukan yang lain. Mungkin sebagai alternatifnya Pak Hamzah berperan ganda ya antara host dan siap nggak? Sebentar, iya, oke, siap. Saya coba ya, Pak ya. Ya, kalau ya, nggak apa-apa. Jadi hostnya diborong. Belum hadir. Iya, baik. Berarti dimulai aja nih, Pak. Boleh. Pak Wawan gimana? Ya? Ya, boleh. Ya, kalau Pak Hanjo sudah siap untuk dua peran host dan moderator, boleh dimulai, Pak. Ya, baik. Ya, semoga lancar dan sukses, Bang. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mohon maaf Pak, sebentar. Ini ada jawaban dari Pak Iman. Baru dinyalakan, tapi nggak apa-apa sih host nggak apa-apa sih. Ya silakan Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa malah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini telah memberikan kita nikmat yang tak terhingga, terutama nikmat sehat, nikmat iman dan Islam serta panjang umur sehingga kita masih dapat bergabung dalam, bagi kami ini adalah pembelajaran untuk kami semua. Semoga apa yang dilakukan pada hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam tak lupa kita sanjungkan ke hariban junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dan salam tercurah juga kepada keluarga, para sahabat umatnya hingga akhir zaman. Baik, yang saya hormati Bapak Asep Ajat Sederajat serta Bapak Wawan Ridwan Syah selaku instruktur kami, dan juga kepada
presenter kita untuk webinar pada kali ini, yaitu Ibu Rifda Kurnia Islami. Alhamdulillah beliau akan membawakan tema Learning Quran in Pandemic Area ya Bu ya? Ya betul. Ya, ini sangat terobosan baru ya di area yang sekarang banyak sekali area atau kita lebih banyak diharapkan untuk berada di rumah, namun kewajiban menuntut ilmu, terutama ilmu agama atau membaca Al-Quran ini merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim. Ini benar-benar sangat menginspirasi karena tetap bagaimanapun ketika berada di rumah, bagaimana caranya agar kita tetap melaksanakan thalabul ilmi atau mencari ilmu. Nah, untuk itu pada hari ini kami persilakan kepada Ibu Rifda Kurnia Islami untuk menyampaikan materinya. Semoga bermanfaat. Baik, dipersilakan Ibu Rifda Kurnia Islami. Silakan Bu. Ya, baik. Terima kasih Bapak Hamzah selaku host pada sore hari ini. Ahlan wa sahlan Bapak Iman, alhamdulillah sudah bergabung. Teman kita satu tim, Bapak Iman selaku moderator. Saya ucapkan terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Bagaimana Pak Wawan? Ya, silakan dilanjut ke moderator. Oh ya, silakan Bapak moderator terlebih dahulu. Kemudian akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wawan Ridwansa dan Pak Asep Ajat Sudrajat sebagai instruktur kita yang sedang membimbing kita selama ini. Yang saya hormati Ibu Rifda dan Pak Hamzah sebagai host, Bu Rifda sebagai presenter. Sebagaimana kita ketahui, satu tahun belakangan ini kita mengalami pandemi yang mengakibatkan semua pembelajaran itu beralih ke arah daring. Demikian juga pembelajaran yang bersifat spiritual. Nah, maka sekarang ini banyak sekali pembelajaran yang yang biasanya melalui TPA itu banyak dialihkan dengan belajar Al-Quran secara daring. Nah, selanjutnya Bu Rifda akan menjelaskan tentang pembelajaran gimana aplikasi yang digunakan pembacaan Al-Quran, Holy Quran dengan cara jaring. Silakan Bu Rifda melanjutkan. Ya. Baik, terima kasih Bapak Iman, Bapak Hamzah. Tim saya, kami bertiga adalah satu tim dalam kegiatan VCT Batch 8 ini. Dengan dipandu tentu saja instruktur kami yaitu Bapak Asep dan Bapak Wawan. Kami ucapkan terima kasih banyak atas segala bimbingan dan masukannya. Semoga kegiatan kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, I will say salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini Allah mempertemukan kita. Alhamdulillah kita dapat bermuajahah dalam kesempatan ini, yaitu kegiatan VCT yang mempertemukan kita. Semoga senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sore hari ini saya selaku presenter akan memaparkan sebuah materi yang kebetulan saya angkat tentang pembelajaran yang saya pegang juga di sekolah tentang Al-Qur'an. Namun terlebih dahulu supaya kegiatan kita berjalan dengan lancar, diberikan kemudahan oleh Allah dan senantiasa mendapatkan keberkahan, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan niat baik, dengan basmalah, niat karena Allah Subhanahu wa taala, Allah senantiasa memberikan keberkahan, rahmat kepada kita semuanya yang hadir pada sore hari ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang alhamdulillah sore hari ini telah hadir. Baiklah, akan saya mulai pemaparan saya
tentang materi yang akan saya angkat, yaitu Learning the Holy Quran by Online in Pandemic Era. Baik, bisa dilihat di layar presentasi saya apa ya? Ya, sudah tampil. Khawatir ada kendala. Oke. Ya, kebetulan materi yang saya angkat ini kebetulan adalah materi yang biasa saya ajar di sekolah. Dan perlu diketahui di sekolah saya sebelumnya metode yang digunakan adalah berbeda dengan metode yang beberapa belakangan ini kita pakai. Dan tentu saja kenapa berpindah dari metode sebelumnya ke metode sekarang, pastinya dengan beberapa alasan-alasan tertentu dan hasil evaluasi perbaikan dari yang sebelumnya ke yang sekarang, alhamdulillah mendapatkan respon yang baik. Jadi digunakan metode yang sekarang. Ya, berdasarkan latar belakangnya, yaitu kita ketahui sebelum pandemi juga memang pembelajaran Al-Quran itu pembelajaran Al-Quran memang beberapa dekade ini sedang marak ya Pak ya, yang berhubungan dengan agama, yang berhubungan dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin banyak orang sadar arti penting atau enggak manfaat dari ilmu agama. Nah, di masa sekarang ini pastinya yang biasanya kita lakukan secara mudah dengan tatap muka, belajar Al-Quran kan nggak mudah ya dengan kita mengajar pelajaran yang lain, karena kita harus juga mengajarkan makhorijul huruf yang baik dan benar bagaimana kepada anak murid kita, dan ilmu-ilmu tajwidnya yang lain, apalagi kepada anak-anak kecil yang mereka belum paham, belum mengenal betul, belum mengerti betul, kita betul-betul mengajarnya dari dasar, itu pasti suatu tantangan tersendiri untuk kita sebagai pengajar. Apalagi di era pandemi seperti ini, kita dituntut untuk bagaimana supaya pembelajaran itu tetap berlangsung. Nah, nah, tentu saja kita belajar Al-Quran itu sangat penting untuk generasi kita di masa mendatang. Sebagaimana kita ketahui hikmah kemuliaan Al-Quran, bahwa semuanya yang terhubung dengan Al-Quran itu akan menjadi agung. Malaikat Jibril, sebagaimana malaikat Jibril menjadi penghulu bagi para malaikat karena Quran, Nabi Muhammad SAW menjadi penghulu para nabi karena Quran, bulan Ramadan menjadi penghulu semua bulan karena Quran, malam Lailatul Qadar menjadi penghulu semua malam karena Quran, dan kita menjadi hamba yang agung bila kita mencintai Al-Quran. Dan pastinya akan tambah dan bertambah lagi karena kemuliaan kita, kedudukan kita di sampai akhir ayat yang kita baca. Oke, nah berbicara dengan metode yang di awal tadi saya kemukakan, metode sebelumnya mungkin bisa untuk pelajaran juga ya. Memang metode itu banyak, tapi tidak bermaksud untuk mencari kekurangan ataupun membanding-bandingkan setiap metode yang kita gunakan. Cuma kebetulan di tempat saya mengajar yang kebetulan saya yang memang yang merasakan gitu ya, ternyata
ini nih yang hasilnya cocok, yang hasilnya baik gitu. Cuma terlepas dari itu, sebetulnya semua metode insya Allah sama gitu kan. Cuma memang terkadang tergantung di mana tempatnya yang sesuai dengan metode apa gitu ya. Nah, kebetulan di sekolah saya sebetulnya itu menggunakan kelas 3 SD itu terkadang sudah lancar membaca Al-Qur'an, karena di Tilawati ini jilid yang dipelajari ini ada 6 jilid ya Pak. Jilid 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jilid 1 dipelajari oleh anak kelas 1. Jadi kelas 1 mempelajari jilid 1 dan 2, di mana jilid 1 dipelajari di semester 1, jilid 2 dipelajari di semester 2. Naik ke tingkat berikutnya kelas 2. Sama halnya seperti itu, di kelas 2, jilid 3 dipelajari di semester 1 untuk kelas 2, dan jilid 4 dipelajari di semester kedua, semester kedua kelas 2. Dan kelas 3 pastinya melanjutkan jilid selanjutnya, yaitu jilid 5 dan jilid 6. Nah, dengan penerapan modul seperti ini, dengan metode dan teknik serta strategi yang biasa kita berikan, kalau intens dan sesuai dengan aturan yang diberikan dari yang seharusnya kita pegang, insya Allah di kelas 3 anak tersebut sudah lancar membaca Al-Quran. Karena di jilid ke-6 ini bacaannya sudah panjang-panjang seperti halnya di dalam Al-Quran gitu. Nah, untuk pola duduk biasanya tidak merubah juga. Maksudnya meskipun tatap muka ataupun by online, itu kalau misalnya di ruang online kan kita via Zoom ya. Via Zoom itu bisa juga sama halnya seperti itulah. Satu guru dengan beberapa murid. Nah, jadi kalau di metode Tilawati itu guru sebagai pusat dari mereka para muridnya. Bagaimanapun bentuknya, baik itu lingkaran, baik itu duduknya secara huruf U gitu. Nah, untuk jumlahnya biasanya satu guru mengampu maksimal 15 anak. Insya Allah itu bisa ya Pak. Oke. Nah, ini adalah alokasi waktu pembelajarannya. Di mana yang pertama kita awali dengan kegiatan doa. Adapun waktunya dirinci juga biasanya. Biasanya kurang lebih 1 jam pelajaran lah cukup kita menggunakannya untuk pembelajaran Tilawati yang biasa kita lakukan di sekolah. Setelah doa, tentu saja masuk ke materi. Nah, di situ ada beberapa teknik dari seorang guru yang diajarkan kepada siswa. Jadi di metode ini ada 3 teknik yang diajarkan. Teknik pertama, teknik kedua, dan teknik ketiga yang biasa kita lakukan. Yang mana teknik pertama itu adalah guru membaca. Guru membaca, masih terlihat ya Pak? Bu? Ya. Guru membaca, anak-anak cukup mendengarkan. Kalau saya biasanya anak-anak cukup mendengarkan dan ikuti dalam hati. Ya, jadi sambil menerapkan juga dalam hati. Fokus, ikuti dalam hati. Nah, itu teknik pertama. Jadi ibu guru membaca 1 halaman, biasanya 1 halaman itu ada 7 atau 8 baris. Kemudian siswanya cukup mendengarkan dan mengikuti dalam hati. Nah, kemudian dilanjutkan dengan teknik kedua. Masih tetap di halaman itu. Jadi setiap pertemuan itu ada 1 halaman. Setiap pertemuan 1 halaman, setiap pertemuan 1 halaman. Tapi ada 3 teknik. Nah, kemudian setelah teknik pertama dilanjutkan dengan teknik kedua. Teknik kedua itu ibu guru membaca
ibu guru membaca, baru anak-anak menirukan dengan suaranya. Kemudian ibu guru pun mengikuti bersama-sama. Jadi pertama ibu guru membaca sebagai contoh, kemudian setelah ibu guru membaca berbaris itu ya, anak-anak menirukan dengan dibantu ibu gurunya. Nah, setelah teknik kedua, yaitu teknik ketiga, baru di situ anak-anak tanpa diberikan contoh langsung membaca, tapi tentu saja disertai dengan suara dari ibu gurunya. Jadi teknik ketiga itu siswa dan ibu guru bersama-sama membaca satu halaman. Oke, nanti mungkin di akhir bisa kita praktekkan bersama ya Pak, supaya terkadang kan teori dengan praktek itu ketika praktek kita baru bisa menangkap secara keseluruhan atau secara sempurna. Nah, setelah 3 teknik yang diajarkan oleh sang guru, baru kemudian beralih ke buku. Ke buku itu jadi siswa, setiap halaman itu ada 1 baris. Setiap halaman ada 1 baris. Oke, akan saya tunjukkan. Misal ini halamannya. Nah, misal ini ya. Setelah tadi penjelasan dari guru yang dijelaskan dengan 3 teknik tadi, nah kemudian metode baca simak langsung siswanya yang membaca. Jadi, nah di sini kunci penting atau arti bagaimana pembelajaran itu berlangsung dan menghasilkan kualitas yang baik di sini. Jadi setelah tadi gurunya menjelaskan, kemudian kegiatan baca simak secara berkelompok, misalnya ada 10 atau misalnya 7 anak. Di sini ada baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, misal duduknya lingkaran. Nah, si anak yang pertama membaca baris pertama, diulang anak kedua, siswa yang kedua baris kedua, siswa yang ketiga baris ketiga, siswa keempat baris keempat, siswa kelima baris kelima, siswa keenam baris keenam, siswa ketujuh baris ketujuh. Atau misalnya siswanya ada 8. Nah, bagaimana dengan siswa yang ke-8? Siswa yang ke-8 ya barisannya ya selanjutnya yang setelah baris siswa terakhir yang membaca. Berarti barisan yang ini kalau barisannya habis. Nah, kemudian dilanjutkan berarti kan bergilir ke yang pertama lagi ya. Yang pertama lagi itu dia melanjutkan bacaan yang tadi dibaca. Misalnya ke bagian si A yang pertama membaca. Nah, dia berarti membaca bacaan yang setelah dia baca itu di sini, mulainya dari sini. Itu dan seterusnya. Oke. Ya, untuk pembelajarannya biasanya kalau secara online kita melakukan secara Zoom. Di luar sana juga banyak yang menggunakan Google Meet. Cuma alhamdulillah kebetulan Zoom bisa kalau berbayar kan waktu durasinya lebih lama ya. Alhamdulillah bisa menggunakan Zoom, tapi terkadang untuk hafalan via video call supaya lebih fokus anak-anaknya, jadi satu persatu antar satu siswa dengan gurunya. Jadi misal ada kesalahan bacaan atau kekurangan dalam pelafalannya bisa langsung dikoreksi dan anak lebih fokus dalam menghafalkan, dalam mengucapkan bacaan atau hafalannya. Nah, alhamdulillah juga di masa ini, maksudnya sekarang ini, insya Allah kebetulan sekolah kita bekerja sama dengan perusahaan yang bergerak di bidang akun, namanya kebetulan Pintro. Jadi mengeluarkan kebetulan ini akunnya ada video conference juga seperti Zoom. Mungkin nanti ke depannya akan menggunakan akun yang diberikan oleh sekolah sendiri. Kebetulan juga sudah bergabung di Play Store, aplikasi yang ada di Play Store namanya My Alaska. Jadi di sini ada seperti
Google Classroom juga. Terus ada juga seperti video conference sudah termasuk di sini. Terus untuk pengumpulan tugas-tugas sudah juga semuanya sudah terangkum di satu aplikasi ini. Ya, mungkin tahun ajaran depan, tahun ajaran baru akan realisasikan. Tapi sekarang sudah mulai dikenalkan, kita para pengajar alhamdulillah sudah dikenalkan dan sudah mempelajari fitur-fitur yang ada di situ. Gitu. Oke. Ya, mungkin. Nah, ini yang tadi secara klasikal itu jadi teknik pertama Ustadz membaca, santri mendengarkan. Teknik kedua Ustadz membaca, kemudian santri menirukan. Dan teknik ketiga adalah Ustadz dan santri bersama-sama membaca. Nah, untuk baca simaknya, tadi kesimpulannya yang tadi saya sampaikan, Ustadz membaca baris pertama, kelompok 1 membaca baris kedua. Maksudnya anak yang pertama membaca baris yang kedua, baris yang selanjutnya, nah gitu berputar. Nah, ini yang biasa kita lakukan seperti ini kebetulan. Ya, oke. Mungkin kita akan sedikit praktek ya. Boleh ya Bapak dan Ibu? Silakan Bu Ribda, silakan. Iya. Silakan Bu Ribda. Ya, alhamdulillah yang bergabung cukup banyak. Ya, kita mulai dengan teknik pertama. Teknik pertama biasanya apa, Bapak dan Ibu? Teknik pertama, Guru menjelaskan, siswa mendengarkan. iya, alhamdulillah. Terima kasih ada yang merespon. Jadi teknik pertama, penjelasan dari guru, teknik pertama itu adalah ibu guru menjelaskan, ibu guru membaca, murid cukup mendengarkan dan ikuti saja dalam hati gitu. Oke, misal Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk nada biasanya di metode tilawati ini kita biasa dan memang diperkenankan dengan metode membaca lagu ros. Jadi seperti itu. Untuk salam juga seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perlu diketahui juga, jadi sebelum metode tilawati ini ada yang namanya metode qiraati. Memang banyak ya metode-metode membaca Al-Quran di Indonesia, di negara kita. Mulai dari yang pertama, yang paling tua itu adalah metode Al-Baghdadi, yang biasa kita kenal dengan juz amma. Metode turutan, yang alif fathah A, alif kasroi, nah yang seperti itu kan ya. Alhamdulillah semakin berkembang, ulama semakin banyak, yang pintar Al-Quran semakin banyak, dikenalkanlah dengan metode-metode yang lebih mudah bagi anak-anak kita. Ya. Oke, kembali lagi tadi teknik pertama, kemudian ibu guru melanjutkan baris pertama, misalnya nih, nun sukun, fathatain, kasrotain, dhammatain bertemu, hamzah, ha, kho, ain, ghain, an'amta, sahirin, alimin, min ghislinin, syai'in, alimun. Nah itu misalnya sampai baris bawah, ibu guru mencontohkan atau biasa kita sebut dengan teknik pertama. Jadi ibu guru menjelaskan, mencontohkan, anak murid mendengarkan bacaannya. Nah, baris kedua, ibu guru mencontohkan, kemudian anak murid bersama ibu guru membacakannya kembali, menirukannya kembali, mengulang kembali. Siap, boleh ya Bapak Ibu? Saya dengar suaranya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Bu Lis. Nun sukun, fathatain, kasrotain, domatain, bertemu hamzah, ha, kho, ain, ghain. Ya. Nun sukun, fathatain, kasrotain, domatain, bertemu hamzah, ha, kho, ain, ghain. Oke. Terima kasih Bu Lis. Kemudian satu baris lagi. An'amta sahirin alimin. Ya. Silakan Bapak Ibu. Ya. Oke, terima kasih. Nah, itu adalah teknik kedua. Ibu guru membaca, kemudian anak murid mengikuti bacaan dari ibu gurunya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan teknik ketiga. Ya. Maaf, Bu Rifda. Iya, Bu. Iya. Ini kalau lihat dari ini layar kecil nggak kelihatan. Oh ya, mohon maaf. Iya, ini soalnya dari foto. Afwan jazakillah khair, Bu Lis. Iya. Oke, kita lanjut. Mungkin kalau dibesarkan gitu. Iya. Baris ketiga. Iya. Baris ketiga. Teknik ketiga itu adalah ibu guru bersama murid membaca bersama-sama. Ya. Oke, karena setelah teknik pertama dan teknik kedua pastinya diharapkan anak murid mengingat, sudah memahami, sudah mengerti dengan contoh atau penjelasan yang diberikan oleh ibu gurunya. Nah, kemudian teknik ketiga adalah ibu guru bersama muridnya membaca bersama-sama. Oke, siap ya Bapak dan Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nun sukun, fathatain, kasrotain, domatain, bertemu hamzah, ha. Bersama-sama kita ya. Ha, kho, ain, ghain. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, ulasannya. Ya, baik. Waktu menunjukkan 16.35 menit, khawatir waktunya tiba-tiba Zoom durasi kita langsung mati. Kalau nggak ada penutup kan nggak enak ya doa penutupnya. Baik, saya serahkan kepada moderator kembali. Mungkin ada sesi atau ada yang praktek langsung. Oke, terima kasih Bu Rifda atas materinya yang kalau nggak ada pertanyaan juga nggak apa-apa karena 5 menit lagi waktu kita habis ya Pak. Oke Bu Rifda, terima kasih atas presentasinya yang luar biasa tentang learning di Holy Quran by online in pandemic area. Terima kasih, sangat luar biasa ya. Jadi kita tahu cara 3 teknik tadi itu yang tentang tilawati, 3 teknik itu kita mempraktekannya. Mungkin ada waktu kita sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya, silakan kita kasih kesempatan. Mungkin ada dari peserta yang mau bertanya. Satu aja boleh Pak Iman kalau limit volume-nya terbatas. Oke. Boleh ada satu yang mau bertanya biar ada sesi tanya jawabnya. Silakan, mungkin Ibu Lis, mungkin mau bertanya atau Bu Aida, silakan. Ya, nanti di akhir mungkin saya pengen foto bersama ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau tidak ada pertanyaan ya silakan kita mungkin foto bersama atau saya simpulkan dulu ya bahwa di saat pandemi ini kita tetap bisa belajar bisa belajar secara daring tentang gimana belajar Al-Quran ya, seperti yang ditunjukkan dipresentasikan oleh Bu Rifda itu yang sangat menarik ya, gimana tekniknya, gimana mempraktekannya ya, dan juga nanti ada aplikasinya yang terintegrasi di dalam Play Store, jadi semua kita bisa mengunduh nanti gitu. Nah, selanjutnya mungkin kita akan foto bersama dulu ya sebelum tutup. Oke, boleh videonya Bapak Ibu dinyalakan buat kenang-kenangan. Iya, saya bersyukur sekali. Terima kasih banyak yang sudah hadir di sore hari ini. Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dan rahmat untuk kita semuanya. Oke, 1. Ya, 1, 2, 3. Ya, oke. Ya, sebentar ya Bapak Ibu.
Bentar. Oke, sudah. Ya, saya ucapkan terima kasih sebelumnya. Sebelum saya alihkan kembali kepada host kita, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada sore hari ini. Semoga Allah senantiasa membalas kebaikan untuk Bapak Ibu semuanya. Wabil khusus untuk instruktur kita yaitu Bapak Asep dan Bapak Wawan. Terima kasih atas bimbingnya dan rekan tim Pak Wawan, kita. Pak Asep. Ya, tim kita semangat selalu, semoga kebaikan selalu tercurah untuk kita. Amin ya robbal alamin. Saya kembalikan kepada Bapak Hamzah selaku host. Terima kasih. Silakan Pak Hamzah. Terima kasih Bu Rida. Alhamdulillah telah kita ikuti bersama tadi paparan materi dari Bu Rida yang sangat menarik, yaitu tentang bagaimana metode membaca Al-Quran, metode tilawati ya Bu ya? Ya betul. Tilawati. Semoga apa yang Ibu Rifda berikan bermanfaat untuk kita dan amin ya robbal alamin. Untuk anak peserta didik kita. Baik, mari kita akhiri pertemuan kita ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Rifda. Iya. Kepada instruktur kami Bapak kasih Ibu Bapak-bapak ya, boleh. Terima kasih Ibu ilmunya. Terima kasih. Iya, Pak. Mungkin ada masukan buat kita dari tim instruktur kita. Mungkin ada masukan dari Pak Wawan atau Pak Asep tentang presentasi kita hari ini. Terima kasih Pak Iman. Terima kasih atas tampil perdananya. Alhamdulillah luar biasa buat Bu Rifda ilmunya. Saya juga jadi ikut belajar. Dan perannya juga alhamdulillah Pak Iman, moderator maupun Pak Hamzah sebagai host udah bagus. Dilanjut mangga untuk sesi berikutnya kita tinggal mengatur waktu aja. Luar biasa, saya salut bangga dengan Bapak-Bapak sekalian. Ya, itu aja Bu. Ya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wawan. Untuk presensi jangan lupa diisi Bapak Ibu. Oh iya, presensi kita untuk tim kita. Karya Pak Hamzah. Thank you Pak Hamzah. Iya. Mohon bantuan untuk mengisi link presensi Bapak Ibu ya. Oke, tinggal kita persiapkan prepare yang selanjutnya nanti. Iya, amin. Insyaallah Pak. Oke, baik. Terima kasih untuk Bapak Ibu, silakan untuk bisa keluar dari room, silakan dipersilakan. Ya. Terima kasih Bapak Ibu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Lis. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Lis. Bu Leni. Terima kasih Bu Aida. Iya. Bu Leni ya. Iya Ibu saya. Ya terima kasih Ibu. Kita copy dulu linknya. Oke, ini berikut link presensinya boleh silakan. Oke. Terima kasih Ibu. Izin Dev. Oke, Bu Rifda. Bu, terima kasih. Ya. Ya, baik. Yang mau live boleh. Ya. Ya, oke. Materinya boleh di-share nanti. Oh, di-share ya, Pak. Oke, siap. Nanti saya. Iya. Iya. Oke, Siap, selanjutnya sesi selanjutnya siapa? Nggak apa-apa kita ngobrol, manfaatkan waktunya sampai durasinya mati aja ya. Pak Hamzah dulu lah. Pak Hamzah dulu lah. Selanjutnya nanti. Oh. Rekapnya matikan dulu silahkan. Saya baru ini jadi sakit, makanya saya kemarin itu Pak Wawan, maaf banget Pak Wawan, makanya saya belum bisa ini kemarin itu. Pak Wawan, ini sebetulnya kita beda tim, beda grup. Jadi tuh saya ini timnya Pak Asep. Saya ininya Pak Wawan saya. Saya juga kerjaan di sekolah banyak. Capek-capek hubungi saya dulu. Tapi kalau saya gini, kalau misalnya saya nggak tampil, sayang banget saya nggak dapat sertifikat gitu kan saya mikir. Sedangkan kemarin sudah ikut kegiatannya. Siap ditarik gitu. Malah teman saya ya Pak Wawan udah mundur itu teman saya kan waktu itu satu karena saya sakit dan teman saya mundur Mas. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah karena berkat Pak Asep, Pak Wawan yang enggak terus semangat ya, malah kita terinfluence semangat. Mangga boleh buat diskusi Pak. Mangga siapa dulu nanti yang jadi presenter. Baik, oke kalau gitu kita lanjutkan di grup saja ya Pak ya.
Oke. Iya. Terima kasih ya. Iya. Ibu Oke, terima Ripda luar kasih. biasa Terima Zoom-nya kasih, Pak Wawan, ini. Pak Udah Asep. udah saya rekam juga pakai Bandicam ini juga nanti kita upload ya. Terima Yang kasih, dari Pak Ibu Iman. tolong juga nanti ke saya ya biar saya upload juga Oke, ya. ya, siap. Terima kasih Ibu ya. Ya, Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Ya, banget. baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ibu Aida. Oke, saya end, Pak, Bu. Ya, silakan. Kamu aja.